baliknya ke sholat Jumat. Ada yang mau request soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kedengeran apa enggak sih? Keluar ya? Dalam kedengeran apa enggak? Hah? Kurang. Yang itu apa namanya? Tes 1. Nah, ini mendingan nih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita alhamdulillah pagi hari ini diberi nikmat oleh Allah bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Faslun syurutus salati samaniyatun. Syarat salat itu ada 8. Ini kita balik lagi nih bacaan kitab kita dari kitab Safinatun Najah. Terakhir kita baca bab jenazah. Kemudian harusnya setelah bab jenazah ada bab zakat begitu ya. Tapi karena ada beberapa hal, jadi kita balik lagi ke bab sholat begitu. Walaupun bab sholat ini sebenarnya udah kita baca di mana, di Taufikur Rahman, tapi nggak apa-apa, ngulang-ngulang bacaan tuh mudah-mudahan jadi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus ngingetin banyak orang muslim yang dia bingung bedain mana syarat sah sholat, mana syarat wajib sholat. Syarat sah sama syarat wajib. Syarat sah itu jawaban atas pertanyaan sholat apa yang harus disiapkan sebelum sholat. Itu jawabannya syarat sah sholat. Jadi sebelum sholat tuh harus suci dari hadas, ngadep kiblat, bebas najis, nutup aurat begitu. Kalau syarat wajib tuh jawaban atas pertanyaan gua kudu sholat apa kagak ya, tuh begitu ya. Jawabannya syarat wajib. Syarat wajib tuh Islam, akil, balik, sehat, pendengaran dan penglihatan, bersih dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi syarat wajib sama syarat sah itu beda begitu. Nah, syarat sah sama rukun sholat sama syarat sah sholat sama-sama harus dikerjain. Cuman bedanya kalau syarat sah sebelum sholat udah siap, kalau rukun ngerjainnya lagi sholat begitu. Teknis pengerjaan sholat itu rukun sholat. Jadi rukun sholat itu jawaban atas pertanyaan sholat bagaimana sih ngerjainnya. Nah, itu rukun sholat tuh. Dari mulai niat, takbiratul ihram dan seterusnya. Nah, kita sekarang mau ngomongin dulu syarat sahnya sholat. Wa syurutus sholati samaniyah. Syarat tuh. Apalagi itu pengajian. Jadi yang bahas syarat sah sholat, bahas najis, bahas toharoh, udah jarang tuh pengajian yang bahas. Di sini doang kayaknya nih bahas syarat sah sholat. Wah, katanya sih kagak kekinian. Jadi dulu ada pengajian di mana begitu saya diminta. Waktu itu dia minta, Ustadz besok ngaji judulnya apa? Kata dia begitu. Saya bilang judulnya pas kebetulan emang lagi baca kitab syarat sah sholat.
Jadi saya bilang aja syarat sah sholat gitu. Ustaz, kalau bisa judulnya yang kekinian, kata dia begitu. Emang kekinian apa? Saya balikin, ini judul yang enggak kekinian, tapi banyak orang kekinian yang kagak paham beginian begitu. Makanya saya jelasin. Kan banyak orang sholat tuh kagak paham syarat sah sholat. Makanya ya udah kita bahas syarat sah sholat. Wa syurutus sholati samaniyah, syarat sah sholat. Ntar habis ini syarat wajib, ini syarat sah dulu. Syarat sah sholat ada 8. Yang pertama taharatul hadasaini, suci dari 2 hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil tuh kayak buang air kecil, buang air besar, megang kemaluan, bersentuhan dengan lawan jenis termasuk istri, itu hadas kecil. Maka kalau habis megang istri, cipika-cipiki sama istri, masuk sholat harus wudu dulu, sebab bersentuhan. Masalahnya beda bab antara bab toharoh sama bab nikah. Kalau bab toharoh itu yang ngurusin mana perempuan mahram, mana perempuan bukan mahram. Itu bab toharoh begitu. Jadi kalau bersentuhan sama perempuan mahram, wudu kagak batal. Tapi bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, wudunya batal. Itu bab toharoh begitu. Tapi bab nikah kagak ngurusin toharoh. Kalau nikah itu kan akad yang membuat orang membolehkan dirinya untuk berhubungan dengan perempuan yang jadi objek akadnya. Jadi kagak ada urusan mahram kagak ada urusan batal apa nggak batal. Kalau bab nikah tuh perempuan yang awalnya kagak boleh dipegang, nggak boleh berduaan, nggak boleh bersentuhan, jadi boleh. Tapi status mahramnya sama perempuan istri itu tetap bukan mahram. Sampai kiamat juga istri bukan mahram. Jadi babnya beda, bab nikah sama bab toharoh begitu. Orang juga dulu Ustaz kata dibalikin. Dulu Ustaz katanya Nabi itu sebelum sebelum sholat itu pernah cipika-cipiki sama bininya, katanya begitu. Jadi Nabi itu sebelum sholat, kalau bahasa hadisnya kan qabbala ba'du azwajih, mencium sebahagian istrinya, kemudian berangkat ke sholat, nggak wudu lagi. Kata ulama Syafi'i, sangat mungkin qabbala yang dimaksud mencium itu bukan mencium kening, bukan mencium pipi, tapi sangat mungkin mencium tangannya, begitu. Dan kalau mencium tangan bisa jadi tangannya ditutupi dengan sorbannya, dengan kainnya, dengan jubahnya. Jadi bersentuhannya tidak langsung kulit sama kulit. Jadi masih ada kemungkinan itu. Begitu. Sedangkan di dalam Al-Qur'an aula mastumun nisa, kan begitu kalimat Allah, ketika kalian bersentuhan dengan perempuan. Ini kalimat perempuan di dalam Al-Qur'an nggak ada kemungkinan lain. Pokoknya perempuan aja, kan begitu. Istri termasuk perempuan. Maka hadis-hadis yang itu tuh karena punya banyak kemungkinan, maka istilahnya tuh dipinggirin dulu. Pokoknya yang namanya bersentuhan dengan lawan jenis, asal dia bukan mahram, wudunya batal. Istri bukan mahram, begitu. Maka dia harus wudu lagi. Tapi boleh aja kalau ada orang yang make pandangan kagak batal, boleh aja, nggak apa-apa. Cuman dia harus dapat pandangan tersebut melalui ustadz yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Maksud saya jangan sampai kita beribadah make pandangan yang kita gak tahu itu dari mana. Cuman asal nemu aja di grup WhatsApp, asal lihat aja di Instagram begitu. Gua lihat
lu abis megang bini lu tapi kagak wudhu lagi. Iya, ternyata megang bini kagak batal. Kemarin gua baca di grup WhatsApp begitu gitu. Itu nggak ada tanggung jawabnya tuh. Emang grup WhatsApp emaknya siapa, bapaknya siapa, ngaji di mana, belajar di mana, kagak boleh kita ngambil pendapat begitu. Jadi ngambil pendapat harus ada tanggung jawabnya. Itu dari grup mana tuh? Dari grup yang gitu. Yang ngirim siapa? Tahu, gue juga gak begitu. Kalau ketahuan yang ngirim ditanya, lu dapat beginian dari mana nih? Apa kata yang ngirim? Gue juga dari grup sebelah, jadi begitu. Akhirnya lempar-lemparan kagak tanggung jawab. Ini kan yang membuat dulu ulama kita kenapa ngewajibin ngikutin satu mazhab aja, supaya ngikutin agamanya bener. Sebab kalau orang dibolehin asal ngambil pandangan, khawatir takutnya ada orang yang manfaatin keluguan orang-orang muslim, pokoknya asal ada hadisnya sampein begitu. Padahal nggak jelas nih ininya dari mana, akhirnya jatuhnya kepada bikin syariat sendiri, jatuhnya begitu. Takutnya bikin syariat sendiri begitu, karena kebanyakan dibolehin begitu. Makanya kalau bisa ngikut satu pandangan ulama aja begitu. Dan kalau sudah ada pandangannya, tidak perlu nyari pandangan lain kecuali dalam kondisi yang tidak mungkin untuk dijalankan, kan ya? Kayak kalau lagi tawaf di Ka'bah itu kan nggak mungkin, maka adanya perbedaan pandangan itu jadi rahmat. Tapi jangan ngambil yang enak-enaknya doang, kan begitu. Jadi harus ada tanggung jawabnya. Itu yang pertama, suci dari hadas kecil, hadas besar. Maka kalau ada orang yang baru ingat beres sholat nih, assalamualaikum baru ingat dia belum wudu, padahal tadi kentut kemudian dia belum wudu, maka sholatnya harus diulang. Jadi syarat sah itu kalau tidak terpenuhi sholatnya hilang, sholatnya nggak ada. Beda sama rukun sholat nih, orang lagi sholat nih kemudian dia ruku. Ketika ruku dia baru ingat tadi kagak baca Fatihah, sholatnya kagak batal, dia tinggal berdiri lagi aja balik begitu. Lah orang lagi lagi ruku, pas dia lagi ruku ingat, gue belum baca Fatihah, nggak usah dibatalin sholatnya, dia langsung berdiri lagi baca Al-Fatihah. Kalau rukun. Tapi kalau syarat sah sholat, Allahu Akbar, beres baca Fatihah dia ingat, gue tadi kentut belum wudu lagi, langsung sholatnya hilang, batal udah begitu. Jadi bedanya rukun sama syarat sah begitu. Syarat sah kalau kagak ada hilang udah ibadahnya, harus ngulang dari awal. Tapi kalau rukun, ketinggalan rukun nih, kalau lagi sholat begitu rukun ketinggalan, dia tinggal balik lagi ke tempat rukunnya. Lagi sujud baru ingat Al-Fatihah kagak dibaca, lupa, maka langsung berdiri lagi. Kalau sholat sendiri langsung berdiri lagi baca Al-Fatihah, sholatnya kagak usah dibatalin, terusin sholatnya kayak biasa. Tapi kalau rukun begitu, kalau syarat lagi sujud baru ngeh, gue tadi belum wudu, padahal tadi kentut sebelumnya, hilang udah sholatnya, langsung batal wudu, kemudian sholat begitu. Kemudian yang kedua, wasani at-taharatu anin najasati, yaitu suci daripada najis, fi thawbi di pakaiannya, wal badani badannya, wal makani dan tempatnya. Suci dari najis, pakaian, badan dan tempat. Pakaiannya harus bersih, badannya juga harus bersih,
dan tempatnya harus bebas dari najis. Nah, termasuk bawaan badan. Bawaan badan tuh kayak sorban. Nah, kalau imam biasanya make ini nih, make apa namanya, mic yang make kabel tuh. Nah, itu kabel tuh bawaan badan. Jadi kalau kabelnya ada najisnya, sholatnya jadi gak sah. Sebab ini kabel bergerak dengan gerakan badannya, maka dihitung satu badan. Misalnya nih ada kayak dulu Nabi Muhammad SAW sholat pakai sendal. Sendalnya dibisikin sama Jibril, Nabi sendalnya ada najis, kan langsung dilepas tuh, agar terlepas badannya dari najis. Jadi memisahkan benda najis dari badannya. Sebab kalau tetap pakai sendal tuh jatuhnya satu badan. Jadi sendal itu jadi satu badan, kalau ada najisnya batal. Sama nih kayak sorban. Lagi sorban apa namanya? Kemudian sorbannya misalnya kelihatan ada apa namanya? Ada kotorannya, ada najis, langsung dilepas, jatuhin begitu. Supaya kagak dihitung satu badan. Sebab kalau dihitung satu badan, walaupun najisnya ini di ujung, kan ada orang pakai sarung sorban panjang banget begitu. Ini najisnya di ujung, kagak apa namanya istilahnya tuh, kagak pengaruh acan-acan. Cuman karena dia satu badan nempel, dia bergerak nih dengan gerakan badan, maka jatuhnya satu badan begitu. Ada orang dari rumah sakit, kata dokter tes urin, kencinglah dia tuh di apa namanya di kamar mandi, taruh di botol begitu. Datang waktu sholat, dia pikir sholat dulu lah, ntar habis itu baru nih bawa apa namanya, bawa air kencingnya ke dokter. Karena di botol kecil, akhirnya dikantongin itu kencing, taruh di kantongnya, sholatnya kagak sah. Sebab ini botol kecil bergerak dengan badannya. Jadi jatuhnya satu badan, bawa najis. Beda ceritanya kalau ini botol kecil taruh di sampingnya tuh, taruh di bawahnya, asal kagak kena tempat sujud aja, taruh di sampingnya, sholat gak ada masalah begitu. Jadi seluruh apa namanya benda-benda yang bergerak dengan gerakan badannya itu dihukumi satu badan begitu. Makanya ini saking ramehnya Jumatan, sholat id, saking ramehnya sholat, kita dapat sholatnya kebagian di pinggir tong sampah begitu. Kira-kira sholatnya sah apa kagak? Sholatnya sah, gak ada masalah. Sebab itu sampah kagak nyatu sama badan kita begitu. Dan kita tempat kita memang bersih. Cuman emang kata ulama, sholat mujawiratan najasah makruh. Sholat samping-sampingan sama najis itu hukumnya makruh begitu. Samping-sampingan bukan nempel begitu. Samping-sampingan sama najis itu sholatnya dimakruhkan begitu. Itu apa namanya, suci daripada najis. Makanya emang kalau bisa tuh mic apa imam tuh kalau bisa micnya pakai yang wireless, yang kagak ada apa namanya, nggak ada kabelnya. Sebab kalau ada kabelnya tuh di ujung, di pirit-pirit kabelnya, kalau di ujungnya ada najis tuh jatuhnya tuh bawa najis itu apa namanya. Nah, iya begitu. Makanya kalau bisa begitu. Atau kalau bisa kalau pakai kabelnya jangan jauh-jauh, supaya sepanjang itu kelihatan bersih apa kagak begitu. Dan emang kudu diperiksa. Kemudian yang ketiga, wasatrul aurati, nutup aurat yang ketiga. Jadi menutup aurat yang ketiga, syarat sah salat seluruh auratnya tertutup. Laki-laki dari mulai pusar sampai lutut. Dan lutut serta pusar sejatinya bukan aurat, aslinya mah bukan aurat. Cuman karena aurat tidak mungkin bisa ditutup secara sempurna kecuali harus nutup lutut sama pusar, maka pusar sama lutut wajib ditutup juga begitu.
Jadi aslinya yang aurat itu antara pusar sama lutut. Cuman karena untuk nutupin ini antara pusar dan lutut tidak mungkin, kecuali harus nutup lutut dan pusar juga, maka pusar dan lutut wajib juga ditutup, begitu. Sama kayak wudhu tuh sampai siku. Cuman untuk memastikan siku kena kan kudu dinaikin airnya sampai lengan dilebihin. Maka ngelebihin dikit untuk memastikan sikunya dapat, itu jadi wajib hukumnya. Harus itu. Sama kaki. Wudunya sampai mata kaki. Tapi untuk memastikan mata kaki masuk, maka harus dipanjangin dikit untuk memastikan bahwa mata kakinya dapat air gitu. Itu nutup aurat. Kalau perempuan seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, yang dimaksud telapak tangan itu luar dalam. Jadi ini bukan aurat, ini bukan aurat, begitu. Jadi auratnya sampai pergelangan aja. Jadi yang ini bukan aurat nih, telapak tangan dalam bukan aurat, telapak tangan luar juga bukan aurat, begitu. Artinya kalau ada perempuan sholat, kan kita nih udah kebiasaan kalau sholat perempuan make mukena, begitu. Padahal kan mukena mau kagak kan sholat mah, mau kena ke mau kagak ke, pokoknya aurat ketutup aja. Itu make apa aja boleh. Artinya orang nggak bawa mukena, asal pakaiannya nutup semua auratnya. Yang perempuan tuh make apa tuh kalau dalaman tangan tuh namanya tuh manset kan dia. Kakinya ditutup pakai kaos kaki yang tebal, walaupun dia pakai celana panjang atau dia pakai rok sama aja, yang penting seluruh badan ketutup, sholat sah, begitu. Dan kita kalau ke mana tuh, kalau ke Eropa begitu kan, muslim perempuannya kan sholatnya begitu, pakai baju yang dia pakai sehari-hari, begitu. Atau kita ke ini ke umroh kan begitu juga, kita ngeliat orang-orang perempuan sholat pakai baju yang dia pakai sehari-hari, begitu. Jadi nggak perlu, cuman karena kita emang kebiasaan aja. Maka karena ini kebiasaan dan banyak orang akhirnya kagak mau sholat kalau kagak bawa mukena, begitu. Banyak perempuan alasannya ada aja tuh. Jadi kalau lagi di jalanan kagak sholat, alasannya tuh apa? Kagak bawa mukena, begitu. Maka itu jadi jelek akhirnya. Jadi kebiasaan ini kalau akhirnya membuat orang nggak jadi sholat gara-gara nggak ada mukena, maka mukena tuh jadi jelek akhirnya. Padahal mukena tuh bukan syaratnya tuh nutup aurat. Begitu juga sama nih, karena nutup aurat ini syarat, maka ketika di tengah-tengah sholat kebuka dengan kebuka oleh ulah orang, entah ulah anak-anak atau ulah kipas angin yang dinyalain gede-gede, itu sholatnya batal karena dia syarat. Ketika syaratnya hilang sholatnya. Lagi sholat begitu, ada bocah iseng, kainnya dinaikin sama bocah begitu, kayaknya diangkat, dengkulnya kebuka, sok batal sholatnya begitu. Tapi kan bukan saya Ustaz yang ngerjain, iya dikerjain sama orang. Yang tidak batal tuh kalau terbuka aurat bukan karena ulah manusia, kayak angin gede, bukan kipas angin nih, angin yang gede begitu. Atau karena gempa bumi, karena gempa bumi dia minggir bergerak, auratnya kebuka, langsung ditutup. Angin gede kebuka, langsung ditutup, nggak ada masalah. Tapi kalau ada ulah manusia, anak kecil, kipas yang dinyalain orang, kesenggol orang, akhirnya kebuka auratnya, maka sholatnya hilang. Jadi syarat tuh kalau kagak ada, hilang udah sholatnya, langsung diulang lagi begitu. Itu nutup aurat begitu. Kemudian apalagi yang keberapa nih? Yang keempat,
Wastiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Hadapin ke kiblat ini ada 4 levelnya. Anna maratibal kiblah 4. Level kiblat itu ada 4. Yang pertama al-ilmu biha binahwi ru'yatin. Tahu di mana arah kiblat karena dia ngelihat Mekah pakai mata sendiri. Jadi dia ngelihat Ka'bah langsung, maka dia wajib menghadap ke mata yang menghadap ke kiblat itu. Kemudian yang kedua, kiblat itu juga boleh bi khabari thiqatin, dapat khabar informasi dari orang terpercaya. Itu. Jadi kita kagak tahu arah kiblat di mana, tapi kemudian dikasih tahu sama orang yang ngerti arah kiblat, itu juga boleh, maksudnya syaratnya sah. Atau yang ketiga al-ijtihad, nyari sendiri kiblatnya di mana. Kita di tempat yang masjidnya kagak ada, rumah orang juga jarang-jarang, akhirnya kita istihad sendiri, nyari sendiri. Ini kan kita di Indonesia arah kiblatnya ke barat. Ini matahari, berarti kan matahari terbitnya di timur, tenggelamnya di barat. Sekarang udah lewat zuhur, berarti matahari udah mulai turun nih ke barat nih. Cari dah tuh ketemu. Itu ijtihad begitu. Jadi kiblat tuh pertama dia ngelihat sendiri, orang yang di dalam Ka'bah tuh ngelihat. Yang kedua, orang yang kagak ngelihat Ka'bah, tapi dapat informasi dari orang yang ngelihat Ka'bah, terpercaya orangnya. Atau yang ketiga, ijtihad sendiri, nyari sendiri. Yang keempat, taqlidul mujtahid, ngikutin orang yang tadi ijtihad. Ini satu rombongan yang ijtihad kan 1 orang 2 orang doang, yang dikira memang punya ilmu, tahu arah matahari, ngerti arah kiblat. Maka 1 orang ini ijtihad, yang lainnya tinggal ngikut. Nih yang lain ini yang kagak ngerti apa-apa, ibadahnya sah walaupun arah kiblatnya dia kagak paham. Arah kiblatnya ngikutin orang begitu. Itu arah wajib menghadap kiblat. Dan yang dalam menghadap kiblat ini yang wajib menghadap kiblat tuh dadanya. Jadi dada. Artinya kalau orang lagi sholat nih, palanya belak-belok begitu, palanya belok sini, palanya bolong sini, ngedangak begitu. Itu sholatnya sah, nggak apa-apa, cuman makruh begitu. Lagi sholat nih, palanya nengok sini nih, lagi ngecek anaknya masih ada apa kagak tuh. Gitu. Dia lagi sholat bawa anak, sholatnya sah apa kagak? Sah sholatnya. Yang penting dadanya tidak belok dari kiblat, cuman makruh. Kan yang sunnah tuh kalau sholat ini pandangan ngadepnya ke tempat sujud. Satu kondisi berubah dari tempat sujud menuju jari telunjuk kalau lagi tahiyat. Jadi kalau lagi sholat ngadep tempat sujud, pas lagi tahiyat ngadepnya telunjuk. Tapi kalau kita sholat di dalam Ka'bah, di Masjidil Haram, matanya tuh harus ke Ka'bah. Jadi kalau sholat di masjid, sunnahnya bukan ke tempat sujud, tapi sunnahnya ke Ka'bah. Makanya kalau kita lihat itu di YouTube imam-imam Masjidil Haram, itu kalau lagi sholat kan matanya ke bawah tuh, matanya ke depan kan ya, sebab Ka'bah ada di depan matanya. Jadi emang sunnahnya begitu. Kalau lagi di mudah-mudahan kita semua Allah kasih rezeki biar bisa haji, biar bisa umroh gitu. Itu Mekah kayak kayak cakung, bolak-baliknya gampang gitu. Seminggu balik lagi begitu. Mudah-mudahan di luar waktu. Jadi harus di dalam waktu. Kalau kita alhamdulillah nih waktu sholat udah tersedia, jadi nggak usah nggak usah bingung begitu ya. Kalau zaman dulu untuk tahu waktu sholat dia kudu keluar rumah, kudu dia ngukur matahari. Kalau zuhur kan ngukur bayangan. Pokoknya kalau bayangan kita masih panjang ke arah barat, belum masuk waktu zuhur tuh.
Waktu zuhur tuh kan kalau bayangan udah mulai muncul di arah timur, jadi mataharinya udah ke barat. Ini pas bayangan kita injek sendiri, bayangan kagak panjang timur kagak panjang barat, berarti matahari pas di atas kepala, kagak boleh sholat. Nanti kalau bayangannya udah muncul di arah timur dikit di arah timur dikit aja, berarti matahari udah jatuh ke barat, baru masuk sholat zuhur. Sampai nanti bayangan kita panjangnya sama kayak panjang kita. Kita panjang 160 cm, 170 cm, bayangannya sama, berarti selesai waktu zuhur. Kalau udah panjang dikit masuk waktu asar, begitu. Itu zaman dulu begitu. Lebih repot lagi kalau kagak ada matahari kan. Itu zaman dulu begitu repotnya. Akhirnya mereka kira-kira aja. Kira-kira, ini kira-kira udah jam berapa kan? Kira-kira. Jadi alhamdulillah kita tinggal di zaman yang semua petunjuk waktunya udah lengkap begitu. Kemudian yang keenam, nih agak kata Imam Syekh Salim, yang keenam al-ilmu bifardiyatiha. Al-ilmu bifardiyatiha, meyakini kewajibannya. Jadi meyakini dan tahu bahwa sholat itu sholat wajib. Jadi ketika orang sholat, dia harus tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban. Jadi jangan sampai kemudian di dalam hatinya ada keraguan bahwa sholat ini bukan kewajiban, atau dia yakin dia yakin bahwa ini sholat syariat, cuman dia bilangnya sholatnya kayaknya bukan kewajiban. Itu kagak boleh. Harus. Jadi syarat sah sholat, orang itu harus tahu bahwa sholat itu wajib. Biar orang itu tahu bahwa sholat itu wajib, dia harus belajar, harus ngaji begitu. Jangan sampai, kan ada zaman sekarang tuh ada orang yang taunya sholat wajib tuh cuma Jumatan doang. Iya ada. Jadi kalau orang sholat 5 waktu tuh dianggapnya soleh banget begitu. Padahal itu standar minimal orang muslim tuh sholat 5 waktu. Kan ada anak sekarang begitu tuh. Mau sholatnya 5 waktu lah. Sholat 5 waktu tuh emang standar wajib. Maka malah sholat Jumat dibilangnya biar ganteng lagi katanya begitu. Sholat Jumat biar ganteng katanya begitu. Itu jauh jauh banget. Jadi jangan sampai begitu. Jadi sholat tapi dia nggak yakin bahwa sholat itu wajib. Nah ini mah untuk nambah keimanan. Bukan nambah keimanan, ini kewajiban iman nih. Nambah keimanan tuh sedekah Bari yang punya kitab Fathul Mu'in. Kita tuh punya kewajiban ngajar anak-anak kita umur 7 tahun mereka harus tahu sholat itu wajib, puasa wajib, iman sama Allah. Jadi umur 7 tahun tuh mulai diajarin kenal huruf Al-Quran, kenal Allah, kenal nabinya, wajib sholat. Jadi kalau ada kita punya anak 7 tahun belum ngaji, yang dosa bukan anaknya, yang dosa kita orang tuanya. Jadi orang tua sebelum 7 tahun anak-anak harus sudah dibiasain. Maka kalau bisa sholat kelihatan sama anak-anak begitu. Dan kalau bisa anak ajak sholat begitu. Jadi beberapa kali tuh saya kalau sholat 2 kali. Sholat di musola jamaah, pulang saya sholat lagi sama anak-anak kalau anak-anak lagi di rumah. Jadi sholat jamaah sama anak-anak. Sholat yang kedua tuh kalau sholat 5 waktu, sholat yang kedua tuh namanya sholat sunnah, sholat mu'adah namanya. Itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib, yang gugurin kewajiban tuh yang pertama. Yang kedua ini untuk ngambil pahala jamaah, hukumnya sunnah begitu. Kita juga sama, lagi di musola, lagi di masjid, beres sholat fardu, ngelihat ada rombongan jamaah, ikut jamaah boleh, nggak ada masalah. Sunnah, jadi imam apa jadi makmum nggak ada, yang penting syaratnya berjamaah begitu.
Syaratnya berjamaah. Jadi biar ngenalin anak-anak tentang kewajiban sholat. Karena kalau bukan kita, anak-anak di sekolahan tuh, apalagi kalau sekolahan umum kan kagak ada pengajaran sholat. Tapi kalau di SD itu alhamdulillah ada pagi-pagi ada sholat duha kan begitu. Tapi kalau sholat sekolah umum kan nggak ada. Maka kita punya kewajiban ngajarin anak supaya sebab ibadah anak tuh itu nyampe pahalanya ke orang tua. Jadi orang tua tuh salah satu sumber pahala paling banyak tuh ada di ibadah anaknya. Jadi anak tuh kalau ibadah diniatin apa kagak diniatin, maksudnya niat pahalanya dikirim orang tua apa kagak niat dikirim, itu otomatis sudah nyampe ke orang tua. Sebab imannya anak tuh nyambung kepada imannya orang tua. Amal yang dikerjakan oleh si anak nih nyambung kepada orang tua pahalanya. Begitu. Karena iman dia itu iman turunan. Itu surat surat Fatir ayat 21 begitu bunyinya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya dengan iman, alhaqna bihim, kami sampaikan ibadah anak-anaknya keturunannya kepada mereka. Ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak kurangi ibadah orang anak ibadah 1 juta, itu pahala 1 juta nyampe kepada orang tuanya. Begitu. Maka kalau kita ngajarin banyak ibadah kepada anak, lalu anak benar ngamalin ibadah, itu pahalanya otomatis nyampe. Begitu. Jadi jangan pernah ngerasa anak ibadah ya ibadah enggak. Semua ibadah anak tuh otomatis nyampe kepada orang tuanya. Begitu. Maka dari sekian banyak kita punya anak nih, biarin tuh ada yang pada mau jadi dokter, jadi arsitek, tapi sisain satu aja jadi tukang ngaji begitu. Iya, kan ya. Iya tuh, pokoknya kalau malam Jumat yasinan kagak ditinggal begitu. Malam Senin ada ratiban deh, ikut ratiban. Ini pahalanya ada di sini nih banyak banget. Biarin nganggur, biarin lah, ntar dapat kerjaan kapan gitu. Pokoknya biar satu ada jadi jadi lumbung pahala. Yang keberapa lagi tuh? Yang ketujuh, alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan. Alla ya'taqida, tidak meyakini rukun-rukun sholat sebagai sunnah sholat. Nah, ini rukun syarat sholat yang tidak semua ulama sepakat soal ini. Ini kata Syekh Salim, syarat sholat itu syaratnya orang yang sholat harus meyakini bahwa rukun-rukun di dalam sholat itu kewajiban. Jangan sampai dia tidak meyakini ini wajib. Misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia harus tahu bahwa memang Allahu Akbar itu rukun sholat, wajib begitu. Jangan sampai dia punya pemahaman takbir itu bukan kewajiban, Al-Fatihah bukan kewajiban. Tapi kalau dia menganggap seluruh praktek sholat itu kewajiban, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dia tidak menganggap praktek di dalam sholat itu yang wajib itu dibilangnya sunnah begitu. Ini sih agak berat sebenarnya karena tidak disepakati memang oleh ulama. Ini Syekh Salim termasuk Syekh Nawawi Banten menyepakati ini. Orang yang sholat dia wajib tahu bahwa apa yang dikerjakan itu rukun, apa yang dikerjakan sunnah dia tahu gitu. Tapi kan sayangnya dengan dengan kondisi saat ini banyak orang muslim yang nggak bisa bedain mana rukun, mana yang bukan rukun sholat begitu. Kemudian yang ke-8, ijtinabul mubtilat. Yang ke-8 adalah menghindari pembatal sholat. Itu syarat yang ke-8. Ini syarat yang ke-8 kudunya kagak usah sebenarnya.
Sebab pembatal sholat ini nanti ada bahasannya. Orang ketika sudah melaksanakan syarat sholat, dia memang sedang mengerjakan, sedang menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di persidangan